Jadi kita masuk ke meeting ke-6 pemodelan keuangan dan simulasi bisnis atau PKSB ya. Eh, Nah, ini materi yang kita akan bahas cash budget. Anda sudah apa? Familiar harusnya sudah ngambil akuntansi manajemen ya, berbicara tentang master budget. Nah, ini cash budget. Bagi perusahaan kecil dan menengah atau UMKM ya atau small medium enterprise, cash budget ini adalah tools yang sangat penting dalam mengelola likuiditas perusahaan. Jadi kondisi saat ini ya yang masih uncertainty lah gitu ya, apalagi kemudian terjadi kira-kira eskalasi perang dagang antara Amerika dengan seluruh dunia. Ini mengakibatkan ada kenaikan tarif, kemudian juga misalnya rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar gitu ya. Dan salah satu teman saya dia bisnisnya di IT, dia bilang kita impor semua dan menggunakan US dollar. Anda bisa bayangin jualannya dalam dalam dapat uang dalam bentuk rupiah, tapi nanti harus bayar utangnya dalam bentuk US dollar ya. Selalu terjadi pelemahan rupiah dan ini akan menjadi permasalahan. Nah, cash budget juga ini bisa membantu perusahaan memperkirakan apakah katakanlah cash budget selama 1 bulan, apakah nanti akan terjadi surplus gitu ya. Terjadi surplus di sini berarti apa? Kalau surplus penerimaan lebih besar daripada apa? Pengeluaran. Pengeluaran. Nah, ini. Apakah terjadi surplus dan surplusnya ini kemudian biasanya itu temporer ya, katakanlah kebutuhannya nanti 3 bulan ke depan. Nah, selama 3 bulan surplus ini akan diinvest di mana atau disimpan di mana? Nah, kemungkinan juga terjadi defisit. Nah, kalau defisit berarti apa? Kebalikannya kan ya. Nah, kalau defisit ini berarti nanti bagaimana untuk menutupi defisit ini, untuk menutupi gap pengeluaran ini. Apakah bisa menggunakan dana kas yang ada, atau kalau perusahaan memiliki, let's say, marketable securities gitu ya, itu bisa dijual untuk menutupi, atau melakukan pinjaman, atau kalau untuk UMKM ya mungkin para pemilik perusahaannya harus menyetorkan modal tambahan. Ya, kemudian financing schedule ini udah ada di session 3 terkait dengan sumber financingnya, pendanaannya, apakah dari ekuitas atau dari debt or equity. Kalau perusahaan sumber pendanaannya lebih menggunakan debt, maka dia harus bayar apa? Interest. Terus Ya, kalau equity harus bayar apa? Dividen. Nah, ini juga. Terakhir, statement of cash flow. Nah, bedanya apa nih cash budget sama statement of cash flow kira-kira? Mana yang melaporkan kejadian di masa lalu? Kan itu sama aja penerimaan pengeluaran kas juga ya, statement of cash flow ya. Mana yang penerimaan di masa lalu yang mana? Kegiatan di masa Statement lalu? of cash flow, Cash cash Pak. flow, flow. Pak. Nah, ini kan past ya, from the past. Kalau cash budget untuk apa? Future projection. Ah, ini dia projection. Ya, mana yang penting? Keduanya penting. Nah, statement of cash flow itu kan dibagi menjadi berapa? Berapa activity? Operating, terus Tiga, financing. investing, dan Investing, financing. financing. Oke. Sedangkan di cash budget itu biasanya tidak dibagi menjadi operating, investing, financing, tapi lebih ke apa? Penerimaan dan pengeluaran. Mana yang lebih mudah disusun? Statement of cash flow atau cash budget? Which one? Statement of cash flow. Kenapa? Karena udah tahu kegiatannya apa aja, Pak. Kalau cash budget kan masih harus mengira-ngira Oke, buat ke depannya. harus melakukan estimasi ya, penerimaan dan pengeluaran. Mana yang lebih mudah diestimasi, penerimaan atau pengeluaran? Penerimaan atau pengeluaran? Yang lebih mudah Pengeluaran, diestimasi? Pak. Pengeluaran. Ya, Pengeluaran. pengeluaran. Oke. Pengeluaran pengeluaran perusahaan atau UMKM paling banyak apa biasanya? Yang sifatnya tetap, headcount ya nggak? Gaji pegawai, tunjangan-tunjangan. Bulan Maret kemarin, alhamdulillah perusahaan saya bisa melewati dengan baik ya. Harus bayar apa? Akhir bulan kemarin paling banyak gaji sama apa? THR. Gaji sama THR.
Ini dia. Jadi bisa berlebaran dengan apa? Dengan tenang gitu ya. Nah, apalagi kira-kira selain headcount budget, kalau perusahaan manufaktur banyak untuk apa? Beli apa? Bahan baku, Bang. Bahan baku, direct material, nah overhead, gitu ya. Jadi bagaimana caranya sekarang fixed cost menjadi variable cost gitu ya, atau variable cost semakin kecil karena harus apa? Efisiensi. Tadi siang saya ketemu sama kolega saya gitu ya, terus saya tanya kantornya di mana? Virtual office. Kenapa virtual office? Kita mau hemat, nggak bayar apa sewa kantor. Terus kerjanya gimana? Ya kita ini aja work from home atau work from anywhere. Jadi kalau mereka rapat ya menggunakan apa Zoom seperti ini gitu ya. Ya memang salah satu keuntungannya adalah tidak mengurangi biaya apa. Kalau kantornya virtual berarti nggak harus bayar apa? Sewa gitu. Sewa ya, rent expense. Rent expense ini in relation with sales dia fix atau variable dalam kaitan dengan penjualan. Fixed cost. Nah, itu kan ya, fixed cost. Nah, ya cuma memang ke depan mungkin harus sudah punya kantor juga. Kadang-kadang kantornya sebagai apa tuh? Kantor fisik tuh sebagai representasi ya. Kadang-kadang ada calon klien yang dia nggak pede atau nggak yakin kalau misalnya perusahaannya hanya punya apa virtual office gitu ya. Oke. Nah, cash budget menelusuri cash balance at the beginning and at ending. Jadi dia mulai dengan beginning balance berapa. Nanti akhirnya adalah ending balance. Ending balance sebuah periode akan menjadi apa? Beginning bulan berikutnya. Gitu ya. Oke. Nah, anggaran ini merupakan komponen yang penting dalam master budget, maintain detailed view of company cash balance. Ingat, dalam manajemen keuangan, cash is the king, not net income. Why? Because company has to pay its laborers with cash, has to pay its suppliers with cash, gitu ya, not with net income. Nah, kemudian cash budget itu juga memperoleh informasi dari anggaran-anggaran sebelumnya. Nah, komponen cash budget adalah beginning cash budget and cash collection. Cash collection dari mana nih? Anggaran apa? Yang paling gampang. Apa? Revenue atau apa? Sales budget. Nah, revenue atau sales budget. Isinya apa kemarin revenue sales budget? Price times berapa? Multiply by Q. Quantity. Quantity. Cuma dari revenue budget ini kemudian kalau perusahaannya menjual secara kredit, ini harus punya pola penagihan. Berapa persen penjualan kredit di bulan Januari misalnya tertagih tertagih di bulan Januari, tertagih di bulan Februari dan bulan Maret. Berapa persen yang tidak tertagih? Nah, itu harus diestimasi. Dari mana biasanya? Dari apa itu? Dari pengalaman di masa lalu, informasi di masa lalu. Nah, kalau saya sendiri, perusahaan saya sejak 2019 itu lebih mengedepankan penjualan secara tunai dengan cara memberikan tambahan tambahan diskon. Memang bisa mengurangi margin laba ya, profit margin. Tapi dengan melakukan penjualan tunai, ini penjualan langsung bisa jadi cash dan bisa digunakan untuk membayar segala macam dan untuk modal kerja. Dan ternyata estimasi saya benar ketika COVID, kalau kami masih maintain jual secara kredit yang banyak, itu banyak yang nggak tertagih karena toko buku ataupun pelanggan juga ternyata mereka punya apa perlu uang kas juga. Jadi yang tadinya harusnya bayar utang ke tempat saya dipakai untuk keperluan yang lain. Nah ini kadang-kadang apa ya nggak ideal gitu ya. Tapi kalau kalau penjualan secara tunai keuntungannya apa bagi perusahaan guys? Penjualan tunai keuntungannya apa? Lebih fleksibel kalau mau ada pengeluaran nggak sih, Pak? Satu, apalagi kira-kira tidak ada bad debt Expense. expense, no bad debt expense.
Nah, uang langsung bisa diperoleh, uangnya bisa diputar lagi, entah untuk bayar segala macam pengeluaran revenue expenditures, atau juga untuk penambah modal kerja gitu ya, atau untuk bayar utang. Nah, tapi kelemahan penjualan tunai apa? Sri Burhana. Apa Sri Burhana? Kelemahan penjualan tunai apa? Nggak ada sih. Mungkin lebih sedikit konsumennya, Pak. Nggak bisa Oke, menjangkau untuk konsumen yang ingin kredit. oke, penjualannya rendah ya kan? Nah, itu trade off. Penjualan secara kredit, resikonya apa, Widya Ningrum? Penjualan secara kredit, apa Widya Ningrum? Resikonya? Kalau misalnya secara kredit, resikonya kemungkinan tidak tertagih, Pak. Oke, Jadi bisa menyebabkan kredit macet. good. Keuntungannya? Keunggulannya? Oh, keunggulannya dia bisa menjangkau lebih banyak pelanggan karena ngebantu pelanggan buat nge-manage pengeluarannya. Oke, good. Jadi ada trade off di situ ya. Nah, perusahaan itu harus mencari titik temu optimalnya tuh. Berapa yang penjualan tunai, berapa yang penjualan secara kredit, gitu ya. Oke, berikutnya adalah cash disbursement. Nah, cash disbursement ini pengeluaran kasnya mulai dari untuk pembelian bahan baku atau pembayaran utang ke pemasok atas pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan, pembayaran sewa bangunan jika ada, pembayaran listrik, air, telepon, segala macam pengeluaran. Termasuk juga pengeluaran misalnya dividen. Nah, kalau ada bayar dividen. Kemudian juga kalau ada capital expenditures. Ya, capital expenditures. Ada di sini pembelian aset tetap segala macam. Nah, nanti beginning cash balance plus cash collection itu adalah cash available for expenditure atau cash disbursement. Cash balance plus cash collection dikurangi cash disbursement itu nanti bisa ada surplus, mau diinvest kemana, atau defisit, itu pendanaannya dari mana, dan terakhir adalah ending cash balance. Nah, biasanya perusahaan untuk berjaga-jaga itu memiliki yang disebut dengan minimum cash balance. Apa yang harus ada minimum di brankas perusahaan atau di rekening koran. Ya, untuk bayar-bayar kayak tagihan-tagihan yang sering terjadi gitu ya. That's minimum cash balance. Oke. Nah, ini contoh misalnya beginning cash balance, assume beginning cash balance at the starting of the business. Ya, kalau kita baru mulai bisnisnya ya beginning cash balance-nya nol gitu ya. Terus ada cash collection from customer. Cash receipt ini dibagi dua sih. Ada penjualan secara tunai itu berapa persen dari total penjualan, ada yang penjualan secara apa? Kredit. Nah, kredit itu nanti berapa persen tertagih di kuarter satu, berapa di kuarter 2 misalnya seperti itu. Yang sudah Anda pelajari di akuntansi manajemen ya. Nah, kemudian collection plus beginning, total cash available before financing. Ya, oke, ini ada ending cash balance. Nah, sumbernya dapat dari sales and collection budget ya, yang sudah kita pelajari di pertemuan kedua dari mata kuliah ini. Oke. Cash disbursement, purchase disbursement. Nah, ini pembayaran pembelian bahan baku, utang dagang. Kalau beli bahan bakunya secara kredit nanti harus bayar utang dagang atau beli bahan baku secara tunai. Kemudian OPEX, operating expense budget, tapi nggak termasuk apa di sini OPEX ke dalam cash budget. Apa yang masuk dalam OPEX tapi nggak masuk di cash disbursement untuk operating expense? Apa? Depreciation, Pak. Oke, penyusutan. Nah, hati-hati di sini. Penyusutan, amortisasi itu apa? Non-cash expense. Dia muncul di income statement budget, pro forma income statement ya, tapi tidak masuk dalam cash budget karena dia non-cash expense. Penyusutan, amortisasi. Nah, ini harus dilihat juga. Oke. Kemudian tax expense, tapi ada cash-nya. Nah, kemudian capital expenditure budget yang sudah ada. Ini perolehan apa?
aset jangka panjang, atau aset tidak lancar, gedung, bangunan, tanah, dan segala macam. Oke, nah, ini purchase disbursement, OPEX, tax expense, ya, capital expenditures. Di OPEX yang paling besar apa biasanya? Dan sifatnya tetap apa nih? Gaji nggak, Pak? Gaji, ke Beton, Pak. remunerasi apa? Karyawan. Ini yang paling besar. Iklan, beban iklan, sekarang besar juga nggak? Masih besar ya, tapi kalau untuk UMKM sih saya sarankan, termasuk saya juga di perusahaan saya, mencari apa eh, cara-cara promosi yang tidak mengeluarkan uang, sosial media, ya even WhatsApp status gitu ya, itu semua kita 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 lakukan gitu ya. Capital expenditure, total disbursement. Nah ini kemudian cash receipt, tambahin apa, bikin cash balance, dikurangi disbursement, dikurangi minimum cash balance. Nah, total cash needed adalah total cash disbursement ditambah dengan minimum cash balance yang diinginkan. Minimum cash balance-nya itu tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing. Let's say gini aja deh, secara pribadi, berapa uang yang harus ada di kantong Anda setiap akhir bulan? Akhir bulan, Farhan, berapa Farhan? Untuk setiap akhir bulan ya, Pak. Ya, harus ada berapa sisa tuh di dompet lo? Eh, mungkin ada sekitar 2/3 gaji, Pak. Wih, banyak amat, yakin tuh 2/3 Iya, gaji. Pak. Hemat, Pak. Itu frugal living apa pelit itu? Efisiensi, Pak. Ya. Enggak ya, paling enggak minimal untuk apa coba? Berjaga-jaga, Eh, Dana darurat, Pak. dana darurat dana bisa. darurat pasti, Pak. Ini Ada yang untuk nabung, Oke. makan gitu, Pak. Oh enggak, kalau nabung justru jangan di akhir, salah. Nabung Di itu awal, Pak. justru di awal, langsung gaji dipotong, taruh tabungan. Kalau rekening pindahin ke rekening, kalau untuk pribadi ya, pindahin ke rekening yang tidak punya kartu debit. Oh, itu nabung. Atau kalau ya bisa sekarang sih ada yang nabungnya setiap bulan dia beli apa tuh? Logam mulia juga ada, kan lagi keren tuh ya. Nah, itu dia. Jangan kejadian seperti ini nih, salah satu bank ya, salah satu pemerintah daerah lah, saya nggak sebut nama gitu ya. Kemarin pas Lebaran apa? Terjadi permasalahan tuh. Jadi pegawainya tidak bisa ngambil apa, uang dari ATM selain ATM-nya dia sendiri. Nah, pegawainya pas pulang kampung, ATM-nya bank itu nggak ada, nggak bisa ngambil, nggak bisa top up, semuanya terjadi. Nah, kalau seperti itu, nggak punya ending cash balance, ya nggak bisa makan, gitu kan? Nggak bisa bayar misalnya kayak cicilan, gitu ya. Nah, jadi minimum cash balance itu eh, tergantung kebijakan perusahaan untuk berjaga-jaga dan segala macam. Makanya, tapi kalau saya sendiri dulu punya punya semacam ini ya, eh, rasio sendiri gitu. Jadi saldo kas yang ada di akhir itu bisa berapa kali bayarin OPEX termasuk gaji ya, tanpa ada pemasukan di kemudian hari. Nah, itu kalau cash balance-nya itu sama marketable securities lah ya segala macam itu bisa sampai 12 kali pengeluaran tanpa ada penerimaan di masa depan. Itu saya bilang udah kuat banget. Nah, ternyata terjadi ketika COVID tuh. Eh, Panjang seperti itu, kalau nggak punya dana cadangan ya habis juga. Gitu ya. Nah, ini berarti sekarang available, kita kurangkan dengan cash needed, kita dapat excess deficiency or total cash available over total cash needed before financing. Nanti dia pinjam 267, minimum cash balance akan ditambahkan lagi. Jadi di sini minimum cash balance sudah dia di sini mengurangi, tapi nanti di sini ditambahkan. Dengan adanya minimum cash balance, kita tahu kalau kita minjem 267.728, berarti nanti saldo kas tersedia berapa? Minimumnya kan 200 berapa? 50.000. Nah, ini ditanggung dari mana nih? Jadi cash budget itu tools yang sangat penting untuk kita apa
mengelola likuiditas sebuah bisnis, ya kan? Jadi kita bisa tahu nih, wah ternyata penerimaannya nggak cukup untuk nutupi pengeluaran. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan, Kemas? Kalau kamu lihat di perusahaan kamu ternyata, waduh, penerimaannya nggak bisa nutupi pengeluaran nih. Apa yang kamu lakukan, Kemas? Bisa dua mungkin ya Pak. Mm-mm. Cara minjem atau ya penambahan modal lagi Pak. Oke, atau apa selain itu? Selain itu kan dari eksternal ya. Ngutang eksternal, penambahan modal eksternal. Kalau dari internalnya sendiri, kayak Mas gimana? Kalau ada, Penambahan modal dari ini pemegang pemiliknya Pak, bukan ya itu sama, divestasi. itu tetap eksternal. Jadi dari kegiatan operasinya sendiri perusahaan itu, bukan Itu sih dari itu, dana apa? Caranya gimana? Dari jual aset gitu Pak. Bisa jual aset, tapi jangan jual aset lah. Apa yang paling gampang sebetulnya? efisien. Revenue-nya coba diapain? Dinaikin. Revenue yang menjadi cash, betul nggak? Ya, jadi cash receipt-nya dinaikin. Terus atau apa? Expense-nya Dikurangin. dikurangin. Nah, sekarang yang paling gampang yang mana dikelola oleh perusahaan? Naikin pendapatan yang akan jadi kas atau ngurangi expense yang jadi kas? Yang akan keluar kas keluar. Sekar, yang mana Expense, sekarang? Pak. Hah? Ngurangin expense, Pak. Ngurangi expense ya, tapi masalahnya juga ada expense yang sifatnya apa? Tetap yang harus apa? Dibayar. Oh. Karena kemarin katanya apa tuh waktu awal-awal kuliah bilangnya apa? Diperkirakan Lebaran nanti nggak bayar apa? Pemerintah gara-gara pemotongan nggak bayar. THR. Ah, ya kan? Tapi langsung menimbulkan apa tuh? Kekisruhan mungkin ya akan langsung cepat-cepat THR tetap ada. Gitu. Ya, jadi asiknya sih sebetulnya selain buat perencanaan seperti ini, juga nanti ketika kita harus apa ya? Melakukan berbagai kalau saya bilang sih atraksi gitu ya. Ini gimana ya naikin cash? Apa perlu kasih tambahan diskon atau apa sih? Ya banyak cara gitu ya. Nambahin sumber pendapatan juga nggak cepet sebetulnya gitu ya. Terus bagaimana pengeluaran bisa dikurangi, tapi terkait dengan expense atau pengeluaran ini boleh dikurangi. Tapi kalau saya di bisnis pengurangan expense tidak boleh mengurangi kualitas dari produk atau layanan. Nah, ya tidak boleh mengurangi kualitas dari pelayanan maupun produknya. Oke, jadi ini total cash needed, total disbursement plus minimum cash balance, excess, total cash available, beginning plus receive, dikurangi total cash needed. Ya, oke. Nah, ini kan berarti kalau lihat dari sini, nih contoh aja di sini, berarti kalau ini nggak bisa ngapa-ngapain lagi, di sini berarti harus apa nih? Di kuartal 1 2000X1 untuk nutupi defisitnya harus apa? Laili. Asumsi dari internal udah nggak ada yang bisa diapa-apain. Gimana Laili? Halo, Laili? Kemana Laili ini? Rocky. Mana nih? Gimana Rocky? Siap, gimana Pak? Maaf. Ini kan ada defisit berapa nih di kuartal 1? 267728 ya. Iya Pak. Oke, terus bagaimana caranya untuk menanggulanginya? Asumsi dari operasi udah nggak ada yang bisa diapa-apain lagi. Berarti harus apa? Pemegang saham udah nggak punya duit lagi, berarti Terus ngutang Pak. harus utang. Oke, kapan utangnya dibayar nih kalau ngeliat schedule kayak gini? Di kuarter Hmm. 4 mungkin ya Pak. Kuartal 3 udah bisa dong. Iya sih Pak. Kuartal 3 Cuman, kan, kuartal iya. 3. Cuman kan yang dibayar bukan cuma pokok hutangnya ya, termasuk apa Rocky? Bunga Pak. Bunga. Nah, bunga juga harus dibayarkan. Nah, ini juga harus diperhatikan gitu ya. Jadi dia akan defisit di 2 kuarter ini, mungkin berpikirnya akan ngambil utang, nanti akan dibayarnya di kuarter 3 dan kuarter 4. Cuma segala yang kita perkirakan belum tentu terjadi apa yang kita inginkan ya. Tiba-tiba kuarter 3 juga bleeding lagi, kuarter 4 bleeding lagi. Nah, itu dia puyeng. Ya, puyeng segala macam. Oke, lanjut. Nah, ini borrowing
Ya, dia borrowing, equity financing dia ternyata lakukan di kuartal 1 gitu ya. Kemudian di kuartal 2 dia borrowing. Nah, kemudian di kuartal 3 dia mulai bayar. Nah, ini bunganya. Nah, oke, jadi dia bayar bunga sekaligus bayar apa? Pokok pinjaman. Jadi gampangnya, kalau lagi surplus, invest kemana? Atau bayar utang sebelumnya. Kalau dia defisit, itu apa diinjeksi dari mana? Apakah dari utang, kreditur, atau dari pemegang saham? Nah, nanti harus bayar pokok dan bunganya. Ya, oke. Oke, ini udah. Nah, ini bunganya. Bunganya adalah dia pinjam 50 kemudian apa? Suku bunga setahunnya 7% bagi 4, 1,75 kali 50, 875. Oke. Nah, ini ending cash balance-nya nanti. Nah, kalau Anda lihat positif, 982 ending akan jadi beginning. Ya, positif, positif, positif. Nah, ini mau kemana nih sebelah positifnya juga nih, harusnya. Jadi harusnya tadi berapa minimum cash balance-nya? Minimum cash balance berapa di sini? 200 berapa? 250. 250 ya. Sedangkan ini ada ending berapa nih? 982. 982. Berarti harusnya apa? Selisihnya 982 kurang 250 harusnya diapain? Invest. Diinvest. Nah, itu harusnya. Ya. Tapi kalau dia nggak mau karena dia hati-hati banget ya udah 982. Jadi kalau kondisi ekonomi itu diperkirakan tidak apa ya, tidak pasti, uncertainty. Kalau uncertainty ketidakpastian itu tinggi, umumnya perusahaan akan memegang uang kas lebih banyak. Karena dia takut juga kalau uang kasnya nanti diinvest, ternyata kondisi ekonominya masih belum pasti, terus investasinya jeblok gitu ya, uangnya habis, ya payah juga perusahaan. Nah, jadi seperti itu. Tapi kalau ketika kondisi ekonomi udah bagus, bertumbuh gitu ya, itu biasanya perusahaan memegang uang kas tidak banyak gitu ya, hanya untuk mencukupi berbagai pengeluaran yang sudah diperkirakan. Sisanya itu diinvest, investnya lebih banyak ke aset tidak lancar, bukan aset lancar. Karena aset lancar memberikan return atau imbal hasil yang rendah ya. Jadi dia bisa investasi di apa instrumen keuangan, investasi membeli saham perusahaan lain untuk nanti tujuannya mengakuisisi perusahaan tersebut atau ya menambah aset tetap misalnya mesin produksi dalam upaya meningkatkan apa kapasitas untuk meningkatkan penjualan ke depan ya. Nah, cash flow direct method, cash flow ada dua, operating, investing, dan financing. Nah, saya mau cek nih ya. Safira, operating berasal dari mana Safira? Cash flow from operating dari mana? Safira. Halo? Safira? Dari mana Safira? Operating, cash flow from operating dari mana sumbernya? Dari operasional Iya, operasionalnya apa berarti? Perusahaan operasional apa? barang gitu, barang jasa mungkin Pak, atau Yang paling gampang dah. Lihat dari laporan apa gampangnya? Operating. Laporan apa dalam laporan keuangan? Operating apa? Laporan apa di laporan keuangan untuk cash flow from operating? Coba. Atau cash flow from operating itu hampir sama dengan kalau nggak ada kredit ya nggak ada segala macam itu hampir sama dengan apa? Angka apa dalam laporan keuangan, guys? di Hmm? ada di laporan Aruska sih Pak. Bukan itu bukan maksudnya. Cash flow from operating activities itu berasal dari kayak kegiatan operasi berarti apa? Penjualan ya kan? Pengeluaran operasional. Jadi kayak di income statement sebetulnya. Cash flow from operating untuk perusahaan yang sudah established, mana yang lebih besar nih? Cash flow from operating or net income? Untuk perusahaan yang sudah established, sudah mapan. Nur Islamiyah, mana yang lebih besar Nur? Coba. Cash flow from operating, Pak. Kenapa?
Karena Ya. kalau udah Hmm. established biasanya dia juga mungkin udah lebih mudah generate cash dari operasionalnya, Pak. Oke, ya selain itu, yang paling gampang justru yang paling gampang. Apa perbedaan cash flow from operating sama net income sebetulnya? Ada akun apa yang membuat berbeda tadi? Depresiasinya. Depresiasi atau penyusutan, ya kan? Net income dikurangi penyusutan, betul nggak? Sedangkan cash flow from operating dia Betul. hanya mengukur apa? Penerimaan pengeluaran kas, nggak ya apa yang non cash expense dikeluarkan. Jadi kalau perusahaan sudah established, ini harusnya cash flow from operatingnya sudah lebih tinggi daripada net income. Kalau kejadiannya kebalikan, ini atau antara cash flow from operating sama net income itu terlalu jauh, ininya apa? Nilainya, nah itu udah mulai tuh muncul namanya apa? Ada early warning system tuh, financial Senagigan. Ini ada yang salah apa enggak ya? Apalagi kalau net income-nya jauh lebih tinggi daripada cash flow. Wah, itu bisa masuk ke apa? Fraud nanti itu ya. Oke, investing activities. Investing activities Muhammad apa nih? Tantria, Tantria. Aktivitas apa? Investing activities Tantria Kusuma. Ini jangan langsung pada hilang nih ya gambarnya nih. Nggak ada nih foto-foto Anda nih saya lihat nih. Iya, Pak. Stock Ya. investing bisa Mm-mm. eh, beli bangunan, Pak, Wah, atau penjualan fixed aset, Pak. aduh, ini gimana? Ya berarti kan kalau cash flow kan ada penerimaan pengeluaran untuk perolehan aset tidak lancar, investing kan, betul nggak? Iya, Ya, Pak. investasi jangka panjang, kemudian aset tetap, aset tak berwujud, kayak gitu kan. Ya coba pada muncul lagi nih fotonya nggak ada nih, saya nggak akan lanjut kalau Anda belum muncul gambarnya nih. Ya jangan pada tidur. Ini saya juga malas online sebetulnya ini lebih karena kondisi kesehatan aja. Ayo muncul satu-satu. Nggak ada nih, pada nggak ada nih. Oke, financing activities, roughly apa nih? Dari untuk apa nih? Financing activities, penerimaan pengeluaran kas dari mana, roughly? Dari kalau misalkan ada pinjaman bank, Pak. Apa? Kalau ada pinjaman bank. Jangan langsung spesifik gitu. Dari upaya untuk mencari apa? Pendanaan Oh perusahaan. ya, iya Pak, Nah, dari apa saya. tuh? Nah, baru penerbitan saham, perolehan utang bank jangka panjang, ya kan? Sama apa? Yang terakhir, sudah bayar Sama, bayar di dividen. iya Pak, dulu. Nah, dividen, ya. Jadi kalian apa? Paham kan? Ada berapa metode menghitung cash flow from operating activities? Ada dua metode apa aja? Direct and Direct. Indirect. ya. Kalau menggunakan direct, kita tahu nih arus kas operasi lebih banyak dari mana sumbernya dan pengeluarannya. Itu keunggulannya. Cuma lebih lama dalam menyusun. Indirect, kita bisa bisa melihat net income ini nanti menjadi cash flow from operating. Kenapa perbedaannya? Karena apa? Nanti kita bisa lihat di situ. Apakah karena apa misalnya katakanlah net income-nya tinggi gitu ya. Tapi cash flow-nya rendah, misalnya terjadi karena piutangnya bertambah besar. Jadi ada masalah di apa? Pengelolaan apa? Penagihan apa? Piutang. Satu itu, gitu ya. Atau misalnya net income-nya tinggi, cash flow-nya rendah. Ternyata pas dilihat terjadi peningkatan di persediaan. Kenapa persediaan meningkat? Ada berbagai faktor gitu ya. Yang pertama bisa karena kondisi ekonomi, misalnya daya beli menurun. Satu, atau ternyata produknya nggak bisa bersaing dengan produk pesaing atau muncul produk-produk baru. Nah, itu semua harus dianalisis untuk mengetahui apa permasalahan di perusahaan dan apa tindakan perbaikannya. Ya. Kalau saya sendiri kalau disuruh milih, saya lebih milih menyusun laporan apa cash flow from operating menggunakan indirect karena datanya sudah tersedia. Oke. Nah, ini cash flow from operating, ada cash receipt from customer. Nanti kemudian yang cash payment-nya ke supplier, pembayaran pembelian bahan baku ya. Nah, ini semua ada sumber datanya dari mana. Ya, cash pay to employee,
Cash paid to other operating expense, cash paid for interest, cash paid for taxes. Nah, saya nggak tahu nanti Anda mungkin juga harus belajar juga bagaimana mencari ini juga formulanya. Karena mungkin bisa aja keluar di final kan, mencari berapa cash flow from cash paid to employees. Nah, itu dari mana biasanya? Cash paid to employees biasanya apa? Gampangnya. Bayar gaji dari mana? Beban gaji terus apa? Beban gaji terus ditambah kenaikan utang gaji atau dikurangi kenaikan utang gaji. Nah, kira-kira mana? Ini aja. Yang apa masuk akal aja, make sense aja. Ditambah atau dikurangi? Kalau utang gajinya naik di tahun lalu ke tahun ini. Dikurangi. Hah? Dikurangi, Pak. Kurangi ya kan, karena sebagian yang harusnya dibayarkan cash itu jadi utang. Nah, kayak gitu-gitu ya. Itu sih sebetulnya udah sudah Anda pahami, bukan dihafalkan gitu ya. Jadi pakai apa ya common sense juga sebetulnya ya. Oke. Cash flow from investing juga penting. Apakah perusahaan lebih banyak menjual aset tetapnya atau justru menambah? Kalau aset tetap dijual kan ya berarti entah kapasitasnya akan berkurang gitu ya atau eh, ya mau tutup gitu ya. Nah, bagi Anda kalau Anda katakanlah kan buat bisnis proyeksi kan 2025 sampai berapa? 2025, 2026, 2027 misalnya. Nah, ini dilihat di capex-nya, apakah ada penambahan aset tetap? Harusnya kalau bisnisnya bertumbuh, ada penambahan aset tetap. Tadinya punya, Anda buka bisnis laundry, tadinya cuma punya satu cabang. Setelah 2 tahun berharap akan ada 3 cabang baru. Itu dia. Nah, sumber dananya dapat dari mana, gitu kan ya? Nah, itu masuk ke financing. Kayak apa tuh hari ini ada ya kedai kopi yang listing apa ya? Yang mana udah IPO mau listing apa tuh? Fore, Pak, Fore. Fore, Pak. Fore. Banyak juga ternyata ya kedainya ya. Kemarin tapi saya baca pendanaannya untuk buat cabangnya itu dia menggunakan apa? IPO dapat kalau nggak salah berapa ratus miliar gitu ya. Berapa ratus miliar. Dan saya agak kaget juga. Ternyata investor banyak yang beli ya. Terbukti apa tuh? Oversubscribe. Yang pesen banyak banget ternyata. Apakah menurut Anda sangat prospektif ke depan bisnis kopi? Kedai kopi gitu? Di tengah kayak apa tuh? Starbucks segala macam banyak tutup ya. Nggak tahu juga. Ya. Nah, itu cash paid from loan repayment gitu ya. Terus cash received from borrowing, from issuing stock, for purchasing treasury stock, kemudian juga untuk dividen. Nah, kalau perusahaan startup, kita lihat nih, coba ya, menurut Anda bener nggak nih? Cash flow from operating perusahaan startup ini kebanyakan negatif. Cash flow from investing itu dia positif. Cash flow from financing, ini negatif juga. Ini positif. Gini nggak kira-kira? Untuk perusahaan startup yang baru buka. Cash flow-nya gini nggak nih? Operating, investing, financing. Iya. Betul, Pak. Kenapa kira-kira? From operating, kenapa dia negatif? Karena dia Karena masih ngejar pertumbuhan jadi bakar uang banyak, Pak. Bisa jadi bakar uang atau pendapatannya masih di bawah promosi kan? Beban promosinya dia kan? Tadi bakar uang kan, burning money. Cash flow from investing kenapa negatif? banyak beli aset, invest. Expansif, Aset segala macam ya. Cash from financing kenapa positif? utang, Angel investor. dari Danaan venture, gitu Pak. ya. Nah, tapi harusnya ada semacam timeline kan, kapan ini harus berubah gitu nggak? Dalam artian berubah nanti cash flow from operating harusnya apa? Positif. Dalam artian apa nih kalau positif? Bisnisnya udah jalan, betul nggak? Ya, bisnisnya udah bagus. Pendapatan, penerimaan kasnya sudah lebih besar daripada pengeluaran kasnya. Cash flow from investing ini bisa juga masih negatif ya. Kenapa?
karena masih terus untuk pertumbuhan, ngejar pertumbuhan. Cash flow from financing, nah ini bisa juga ya kalau perusahaan udah established biasanya dia dia bisa berkurang kalau dia ingin mengurangi apa? Dia negatif kalau dia ingin mengurangi apa tuh beban utangnya yang besar gitu ya. Atau ya tetap positif karena dia masih perlu pertumbuhan. Tapi yang ini harus segera apa? Positif. Nah, kalau Anda lihat startup di Indonesia itu biasanya berhenti karena apa? Tiba-tiba dia gede terus tiba-tiba langsung kolaps. Kenapa? Lebih lebih karena apa? Coba kita ini aja. Ya belum pernah lihat, saya juga belum pernah lihat laporan keuangannya, tapi ini baru dugaan. Kenapa kira-kira? Kenapa banyak perusahaan startup di Indonesia terus tiba-tiba tadi ya gede banget, tiba-tiba langsung turun jauh tuh. Berlin. Kira-kira kenapa Berlin? Ya Pak, mungkin tujuan startupnya itu emang untuk eh, Habisin duit narik orang. narik investor aja Pak. Iya. Enggak lah, enggak gitu lah. Jangan berburuk sangka dong. Kenapa kira-kira? Ada yang bisa ini? Coba jawab. Kenapa tiba-tiba tinggi, besar, tiba-tiba ya Anda sebutlah sekarang banyak lah ya. Nggak mau sebut nama ntar video saya taruh YouTube nanti disangkanya mencemarkan nama baik gitu kan. Kenapa kira-kira? Coba kalau Anda lihat di sini, tiga di Kehilangan sini. customer, Pak. Bukan itu juga. Apa coba kalau lihat di sini? Ini kan negatif terus nih, cash flow from operating, betul nggak? Ya nggak? Nutupnya dari mana tadi? Ini negatif, nutup dari mana? Financing. 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 Dapat dari mana? Pendanaan-pendanaan itu kan, angel investor tadi kan, betul nggak? Iya kan? Nah, kalau angel investornya kemudian stop pendanaan, ini masih bleeding, yang terjadi apa? Ya udah susah, gitu kan? Nah, ya, jadi, nah, kemudian cash from operatingnya, kenapa turun terus? Kenapa negatif terus? Salah satunya apa? Nah, di sini nih yang harusnya muncul ya. Mungkin ini perbedaan antara bisnis milenial sama saya generasi apa ya? Gen X lah, bukan bukan boomers bukan ya. Ketuaan kalau boomers. Kenapa cash flow from operating startup itu negatif besar? Dugaannya apa? Selain pendapatannya belum optimal ya, masih masih sedikit gitu ya karena masih mencari pasar. Masih mencari apakah bisnis modelnya itu apa? eh, akan sukses apa enggak gitu ya. Kenapa kira-kira? Headcount-nya besar, Pak. Fasilitas Terlalu besar. kantornya. Headcount-nya besar gitu kan. Dia harus attract apa tuh? Misalnya IT gitu kan dulu kan ya, bayar gaji IT gede-gedean tuh. Dan dulu orang-orang IT nggak mau kalau kerja di perusahaan biasa, maunya ke apa? Yang startup gitu lah. Besar segala macam, terus burning money, terus ngasih kayak promo-promo gitu kan. Tapi ketika udah harus profit kan promonya dihilangkan ya. Nah muncul dah orang Indonesia, kalau waktu promo beli nggak? Kalau waktu promo beli nggak orang Indonesia? Promonya menarik. Beli Beli dong, nggak? Pak. Beli. Kalau promonya Beli, dicabut, Pak. Borong, Pak. kalau promonya dicabut, Nggak beli lagi. nggak beli Nggak lah. beli lagi. Pindah ke Indonesia kompetitor. pindah ke kompetitor gitu. Jadi kalau sekarang misalnya Go Ride, pindahnya kemana? Kan udah mahal tuh sekarang udah nggak ada promo-promo. Maxim, Pak. Maxim, Pak. Maxim. Maxim. Maxim Motor gitu. sendiri, Pak. Motor sendiri malah lain lagi itu. Nanti ke Maxim. Terus Maxim juga bakar bakar uangnya udah selesai, berarti naikin harga kan, betul nggak? Kurangin promosi-promosi kan, lu lari kemana lagi? Nah itu. Jadi ya jangan karena ada apa tuh, ada suntikan dana terus dari apa angel investor kemudian melupakan kapan dia harus sudah mulai bisa berjalan beroperasi tanpa ada tambahan dana dari angel investor. Nah kalau tadi Berlin bilang itu ada tuh kan startup yang fraud ya, cuman jangan sebut nama lah di sini gitu ya. Ternyata dibilang profit, ternyata profitnya apa? Cuman di atas kertas gitu kan, cuman ada apa? Financial engineering lah, rekayasa keuangan segala macam itu. Nah itu yang nggak tepat gitu loh. Jadi kayak tadi saya ketemu sama mantan anak buah saya juga ya, kita mau kerja sama lagi setelah 10 tahun nggak berbisnis sama dia. Ya tadi bisnis startup itu nggak gampang gitu ya. Utamanya orang biasanya
patah semangat gitu ketika di awal-awal ternyata hasilnya tidak seperti yang diinginkan, terus langsung main tutup aja. Nah, nanti akhirnya yang tersisa yang masih terus mau apa berusaha. Nah, faktor paling penting dari bisnis bukan saja mencari pelanggan, bukan saja punya produk yang bagus, produk berkualitas, punya customer yang setia. Salah satu yang paling penting adalah bagaimana pengelolaan keuangan di perusahaan atau di bisnis itu. Nah, ya, ini kadang-kadang ada bisnis yang langsung naik terus tiba-tiba terjerembab gitu karena pengeluarannya udah macam-macam baru bisnisnya baru setahun 2 tahun maunya dilihat dia taruh di apa tuh Instagram atau apa ada sukses gitu kan ditaruh lah dia beli apa tuh mobil yang mewah dan segala macam gitu ya. Nah, itu juga jadi apa ya perhatian buat Anda kalau Anda nanti ingin mengelola bisnis tuh termasuk juga pengelolaan keuangan pribadi gitu ya sebesar apapun apa gaji kalian kalau nggak bisa mengelolanya habis juga nggak akan jadi aset yang untuk digunakan di masa depan ya. Oke, balik ke sini. Nah, grup assignmentnya pertama Anda menyusun cash budget dari bisnis Anda ya, cash budget, kemudian financing schedule ya yang menggunakan apa tuh kemarin amortisasi utang sama membuat cash flow statement. Oke, nah ini presentasinya di pertemuan ke-7. Oke, ada pertanyaan? Karena udah apa? Selesai, ya berarti kita akhiri sampai sini aja. Kalau nggak ada pertanyaan, saya anggap semuanya masuk lah. Ini salah saya nggak masuk ke apa ke